Kan diskusi kita pemirsa, Mas Dwi, kalau kita bicara hasil pemilu presiden yang diumumkan oleh KPU, itu di situ disebutkan bahwa Joko Widodo dan Yusuf Kalla terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Tapi ketika gugatan dari tim Prabowo masuk ke MK, berarti status itu masih terpilih gantung. Sementara kan? Sementara. Nah, ini kan kayak orang nembak pacar belum dijawab gitu kan ibaratnya kan? Iya. Belum berhak juga mengatakan bahwa resmi sebagai presiden terpilih begitu. Belum. Dalam kacamata hukum sampai kalau mau dibilang kita bilang dalam pasal 201 ayat 3 Undang-Undang 4 2008 tentang Pilpres itu kan 14 hari kerja setelah hari ini. Jadi kita bisa tahu finalnya nanti nih. Jadi ini kalau mau dibilang ini penalti sebenarnya. Masih penalti tanggal nanti 21 Agustus baru kita tahu secara mutlak final siapa nih kira-kira presiden terpilih kita. Jadi kalau misalnya sekarang berkembang memilih wakil menteri memilih menteri itu terlalu dini dan prematur sebenarnya. Lagi pula juga itu yang milih-milih orang kok. Banyak yang ngusul-ngusul menteri ini menteri itu gitu kan. Lagi pula nggak ada nama saya juga di situ. Karena sampai hari ini pun kata tim sukses dari Jokowi JK mereka belum sama sekali membicarakan soal itu. Ada rumah transisi katanya itu adalah untuk membahas hal-hal yang menyangkut transisi pemerintahan nantinya. Tapi kalau itu memang terjadi, peluang Prabowo sendiri berapa persen menurut Anda ketika dia masuk ke dalam Mahkamah Konstitusi untuk kasus ini? Kalau mau melihat, saya presentasikan begitu ya, mungkin 40%. Kalau bisa saya melihat ini belum melihat permohonan ya. Jadi kita harus lihat dalil-dalil ini dan saya yakin ini sangat-sangat terbuka lah sidang ini karena katanya sudah ada live streaming juga di 42 perguruan tinggi begitu ya. Sangat terbuka dan kita lihat nanti dalil-dalil persidangannya sekuat apa, sehebat apa. Tapi kalau hanya sejauh yang selentingan yang kita duga selama ini, hacker sampai melibatkan asing begitu ya, dan pakai surat edaran Bawaslu yang 5.800 TPS. Ya kalau mau dibilang cuma sampai seperti itu ya paling 30-40% saya rasa. Kalau 30-40% artinya peluang di Prabowo gitu ya? Iya. Lumayan gede dong. Ya kalau mau dibilang di dalam kacamata itu sekali lagi masih ada kemungkinan. Saya bilang tidak ada yang tidak mungkin. Ini bukan memindahkan gunung, tapi masih ada kemungkinan. Betul. Artinya ini hitungan-hitungan ini juga pasti dipertimbangkan oleh kubunya Jokowi JK begitu kan? Betul. Nah, ketika bukti-bukti itu ternyata terbukti dalam persidangan MK, peluang itu bisa lebih besar kan di atas 40% gitu kan. Tapi kalau tidak, dan dampaknya apa kepada pemohon? Dampak kalau misalnya tidak terbukti. Ya tidak terbukti ya sudah akhirnya sejak saat itu kita mengetahui bahwa pihak terkait dalam hal ini adalah kubu Jokowi itu akan terpilih secara langsung menjadi cuma presiden. mengamini saja keputusan KPU gitu kan. Karena kan yang digugat ini kan surat keputusan KPU kan. Betul. Objeknya adalah surat keputusan itu. Surat keputusan hasil rekapitulasi itu. Ya, Mas Dwi, Anda mengikuti kan bahwa betapa Pak Prabowo melalui statement yang diunggah ke YouTube itu beliau mengatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak mendapatkan perhatian dari KPU termasuk dari Bawaslu gitu kan, dan itu dianggap sebagai sebuah dasar atau alasan menganggap pemilu berlangsung curang. Itu yang dijadikan modal yang dibawa ke MK gitu kan. Nah, tapi kan untuk membuktikannya itu kan butuh data, kemudian segala macam barang bukti yang sangat akurat. Saya tidak tahu secara teknis bagaimana membawa semua itu dalam persidangan. Nah, di dalam ada satu adagium dalam hukum, justice delay is justice denied. Jadi kalau misalnya berlama-lama sebenarnya itu sebenarnya bukan keadilan lagi. Nah, dalam hal ini Bawaslu RI itu sudah menolak rekomendasi Bawaslu Jakarta, DKI Jakarta, karena sudah melebihi tenggang waktu 10 hari dari 9 Juli itu. Karena mestinya pemilihan ulang paling terakhir harus 19 Juli. Tetapi ini kan usulannya baru ada terakhir. Dan ketika disisir kembali ternyata dari 5.800 yang ada di Jakarta itu cuman nggak lebih dari 50 TPS. Dan kalaupun satu TPS itu taruhlah 800 orang, berarti tidak lebih dari berapa itu? 800 kali 50. Tidak akan signifikan sampai berjuta-juta. Ini sekali lagi memang ketika kita bicara tentang pelanggaran kuantitatif, itu sangat sulit. Kalau misalnya kita bilang, kemarin kita lihat bandingkan dengan pilkada, sengketa pilkada yang ada, membuktikan 87 suara saja susah sekali. Apalagi jutaan. Jutaan gitu kan. Ini pekerjaan yang
pekerjaan yang teramat susah Ini begitu. jangan-jangan kalau kita pakai istilah anak muda sekarang, ini PHP doang ini, pemberi harapan palsu gitu kan. Tapi saya mengakui mengangkat jempol begitu karena ketika kemarin ada statement pidato dari Pak Prabowo untuk menarik diri gitu ya, ternyata kan dia mengambil langkah hukum, ambil langkah konstitusional, dan ini jauh lebih baik ketika akhirnya Langkah simpang konstitusionalnya memang jauh lebih baik. Iya. Tapi ketika menarik diri itu apakah bukan langkah emosional? Nah, Kan dia tahu, dia punya celah, dia punya mekanisme, dia punya hak untuk maju ke MK juga kan? betul. Nah, yang menarik ada satu pandangan bahwa ini kan meredakan tensi politik yang semakin memanas. Dia sengaja meredakan terlebih dahulu dan memain-mainkan keadaan. Saya agak bingung Mas Dwi, ketika statement yang disampaikan oleh salah seorang capres itu dengan tujuan untuk meredakan tensi politik, khususnya tensi pengikutnya, bukankah seharusnya tensinya dia sendiri yang harus diredakan? Nah ini ya itulah menariknya. Karena elit ya kan harus memberi keteladanan. Betul, Ya kan? betul. Sementara follower misalnya masyarakat kan menilai dari sikap yang ditampilkan oleh elit itu Iya. sendiri. Saya rasa pada titik itu adalah Pak Prabowo ini mendengarkan banyak masukan begitu ya. Dari sekelilingnya. Dari sekelilingnya, dan kita lihat pada saat beliau juga membacakan itu semua bertepuk tangan. Iya. Ya koalisi yang dikatakan koalisi permanen itu juga Iya. akhirnya mengamini. Iya. Ya jadi saya rasa walaupun sekali lagi ya wakilnya Tidak lagi rumah ada. sakit. Tapi hati-hati dengan tepuk tangan yang bergemuruh di sekeliling kita gitu kan. Karena itu bisa jadi candu yang membuat kita lupa pada daratan gitu kan. Betul, Saya betul. tidak tahu juga kekuatan koalisi permanen yang dibangun oleh Pak Prabowo. Sebab ada juga wacana ketika memang di MK akan gagal, mereka akan berjuang di parlemen kan. Betul, Dari boykot. koalisi Nah itu kalau menurut saya itu, jadi dalam hukum ketika kita mau berdemokrasi kita menyatakan suara kita ada 3. Pertama yang konstitusional, ada yang ekstra konstitusional, ada yang inkonstitusional. Nah ini pekerjaan yang bagi saya bukan sesuatu yang inkonstitusional, karena inkonstitusional itu bicara tentang revolusi, turun ke jalan. Betul. Tapi ini ekstra konstitusional. Berada sebenarnya masih dalam kacamata kalau misalnya di dalam hukum bolehlah bermain-main dengan politik Iya. begitu ya. Tetapi kalau kita lihat sistem pemerintahan presidensial, ya itu kan separation tuh benar-benar nyata. Kita memilih secara langsung presiden, kita Betul. memilih juga wakil rakyat kita. Iya. Dan ini ada 2 kutub yang saling menjaga. Betul. Yang Nggak check and mudah soal balances. impeach-impeachan ya. Di tengah jalan bisa dimungkinkan dalam undang-undang Ya, dasar tapi kita. kan prosesnya, faktanya kan tidak semudah yang kalau Betul, misalnya digebar-gebarkan itu orang. prosesnya panjang, apalagi Iya. kita harus ke DPR, lari lagi ke MK, lari Iya. ke dari MPR. Iya. Tetapi ketika memboikot pelantikan inauguration itu tidak ada dalam undang dasar kita. Dan hal itu dalam kacamata presidensial yang murni, itu tidak dibenarkan. Ya, duta besar, kemudian Kapolri, ya kan, Panglima TNI itu kan juga harus persetujuan dari DPR kan? Iya, tapi itu kan persetujuan, istilah kasar persetujuan cap Stempel inilah. doang ya? Iya. Karena dalam kacamata, sekali lagi, Kalau cap 3 jari kan memang sekarang katanya salam 3 jari. salam persatuan Indonesia ya. Oke Mas Dwi, kita break lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami segera kembali sesaat lagi.